Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Selamat datang kembali di channel YouTube Universitas Labuhan Batu TV di podcast Garis Narasi. Baik pemirsa, mendukung salah satu program dari Kemendikti-Saintek, Universitas Labuhan Batu mengirimkan 2 delegasi untuk mengikuti program KKN Kebangsaan. Di mana KKN Kebangsaan ini adalah program kuliah kerja nyata yang diikuti oleh berbagai kampus di seluruh Indonesia. Pada tahun ini dilaksanakan di Sulawesi Selatan, yang menjadi tuan rumah adalah Universitas Hasanuddin Makassar. Baik pemirsa, hari ini saya sudah menghadirkan kedua delegasi tersebut. Kita akan berbincang santai nanti tentang KKN Kebangsaan dan apa saja yang mereka dapatkan dari KKN Kebangsaan ini, tentunya untuk dibawa ke Universitas Labuhan Batu. Oke, baik pemirsa, inilah kedua delegasi tersebut, ada Nanda dan juga Tegar. Ini Nanda baru pertama kali ya berkunjung ke podcast ini? Iya Kak, baru pertama kali. Iya, kalau Tegar udah pernah. Udah pernah ya. Karena saya pernah wawancara dia waktu PMM di Lombok. Ya, karena Nanda baru pertama kali, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Septiana Siregar, program studi Agroteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Perkenalkan, nama saya Tegar dari program studi Pendidikan Biologi. Tegar sudah PMM di Lombok, Nusa Tenggara Barat gitu. Kamu kenapa sih nyarinya ke yang tengah-tengah itu Wita ya? Iya. Sulsel Wita juga. Kamu kenapa ini Wita-Wita nyarinya? Kayaknya seakan-akan Jawa ini nggak ada apa-apanya bagi Tegar. Karena kan untuk pertukaran mahasiswa dan juga KKN Kebangsaan itu antar pulau. Iya, antar pulau. Kamu kenapa bisa lulus di KKN Kebangsaan? Gimana ceritanya kalian bisa menjadi delegasi untuk KKN Kebangsaan tahun 2025, dan apakah ini ada hubungannya kemarin udah ke Lombok, pengen ke atas lama-lama ke Papua gitu? Kalau Tegar gimana? Sebenarnya bukan nggak mau melirik Jawa, tapi kan saya lihat bahwasanya kalau di Jawa sendiri kan kita masyarakatnya udah banyak di sekeliling kita kan Kak. Tapi untuk yang warga daerah timur masih jarang kita temui di sini. Jadi Tegar ingin merasakan gimana sih berdampingan dengan masyarakat timur. Makanya ngelirik daerah timur. Dan kebetulan KKN Kebangsaan juga diadakan di daerah timur sendiri, Tenggara. Oke. Kalau Nanda gimana nih? Kenapa kamu bisa terpilih menjadi salah satu delegasi dari Universitas Labuhan Batu? Gimana ceritanya kok bisa gitu? Oke ya, sedikit cerita kan. Sebetulnya yang memilih untuk delegasi ini itu himpro, prodi masing-masing. Kaprodi yang mengutus siapa mahasiswanya yang memang layak untuk didelegasikan untuk mengikuti KKN Kebangsaan. Kalau misalkan penilaian ke diri sendiri, mungkin Kaprodi melihat mungkin keaktifan di dalam kampus. Oh, kamu aktif? Ya, Oke. dalam kampus organisasi dan sebagainya. Oke. Oh, mau boleh tahu di sini kamu organisasi apa? Ketua BEM Saintek. Oh. Jadi kemarin ditelepon LPPM untuk menjadi delegasi dari agroteknologi. Nah, di situ baru mengikuti ujian dan sebagainya, mengikuti setiap tahap-tahap, dan alhamdulillah terpilih sama Tegar berdua. Kalian berdua ini memang dipersiapkan atau ada lagi lawan kalian? Setiap prodi masing-masing mewakili satu mahasiswanya Kak. Misalnya kan prodi Pendidikan Biologi di Fakultas FIP sendiri kan ada 3 prodi. Jadi tiap prodi mewakili yang bisa satu orang saja. Kalau dari Nanda memang dari awal sebelum masih magang lah kemarin Kak, udah nanya-nanya sama Dani sama si Reja, kayak mana mendaftar, bagaimana nih tahap-tahapannya sampai lulus. Nah, dia bilang nanti itu diutus dari kaprodi masing-masing. Yang kedua, kita melewati yang namanya ujian. Ujian itu ujian tes wawasan kebangsaan kalau nggak salah. Baru habis itu wawancara. Nah, hal itu udah disiapkan dari awal, Kak. Banyak rezeki dari Kaprodi terpilih, ya udah disiapkan dari awal. Dia curi start, langsung tuh nanyain Dani dan siapa satu lagi? Reza ya? Nah, Dani dan juga Reza juga bukan dari EPST ya? Enggak. Nah, tapi dia mau nyari informasi, keren. Kalau Tegar gimana? Kalau Tegar sendiri beda dari Nanda. Nanda kan udah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan Tegar itu mendaftar H-2 sebelum penutupan. Oke. Karena kan baru tahu itu kan infonya dapatnya dari teman. Karena sebenarnya sebelumnya udah saya bilang bahwasanya saya tertarik mengikuti KKN Kebangsaan. Nah, terus teman ngirim info, "Nih udah buka nih pendaftaran." Ternyata udah H-2. Jadi situlah repotnya ngurus-ngurus, dan alhamdulillah ternyata lulus juga. Repotnya ngurus, apa aja yang harus kamu persiapkan
sehingga kerepotan kalau Nanda kan sudah dipersiapkan. Yang pertama kan kita harus ada surat SK rekomendasi dari Kaprodi masing-masing, kemudian SK organisasi, cuman terus surat keterangan kesehatan dari dokter. Oke. Udah sih Kak, itu aja. Surat rekomendasi dari Kaprodi, SK organisasi. Berarti harus anak organisasi. Iya Kak, karena di pendaftarannya itu udah dijelaskan dari pusat bahwasanya mahasiswa delegasi, aktivis atau ikut organisasi. Aktivis ya, ingat adik-adik, organisasi, aktivis organisasi. Yang ketiga baru surat kesehatan dari dokter. Waktu kalian di KKN kebangsaan itu di Sulsel itu ya kan, nah gimana ekspektasi kalian tentang Sulsel itu apa sih gitu? Sama sih Kak, karena kan sebelumnya juga udah kenal sama orang Makassar waktu PMM kan Kak. Jadi kebetulan dia juga Universitas Hasanuddin di sananya. Terus dia bilang bahwasanya di sana banyak pulau yang indah, nggak kalah jauh dari Nusa Tenggara Barat. Masih ngobrol nih sama anak PMM. Masih, Iya. Dan ternyata ya benar, pulau-pulau di sana tidak kalah bagusnya sama pulau yang ada di Nusa Tenggara Barat itu sendiri. Oke, kalau Nanda gimana Nanda? Apa ekspektasi kamu tentang Sulsel? Kalau keindahan mungkin dari bilang tegar Kak. Ini ada lagi bonusnya nih. Awal mungkin sebelum berangkat sudah nenek media, cewek-cewek Bugis mahal-mahalnya. Oh, cewek-cewek. Bugis, kan mahal-mahal nih ceritanya mahalnya. Kan bukti kan di sana fakta. Fakta ya. Aduh. Oh, dia lebih tertarik kayak Tuhor ya, Nggak mungkin dijelaskan masalah keindahan lagi, udah jelasin tegar. Oh iya. Ini bonus ini Kak. Iya, mau membuktikan yang satu itu karena yang mahal. Memang mahal Kak. Oh, berarti maharnya mereka tuh mahal. Kira-kira setelah kamu sebulan di sana, berapa bulan sih kalian? Sekitar 1 bulan lah. 1 bulan. Apa yang membuat mereka tuh mahal menurut kalian? Menurut kamu? Kalau misalkan Nanda lah melihat di desa di mana ditempatkan di Kabupaten Maros itu sendiri, macam malam itu sendiri wanitanya nggak ada yang keluar Kak. Memang betul-betul dikurung keluarga nih, nggak boleh nih, batasnya sampai maghrib. Yang ada yang keluar setelah itu. Jadi hal seperti itu memang dijaga oleh warga desa tersendiri sih. Terus kalian ditempatkan di mana ini? Apakah kalian bersama atau dipisah kelompoknya? Kalau untuk posko kita sendiri dipisah, tapi ada yang namanya pembekalan Kak. Sebelum turun ke posko masing-masing ada kita 3 hari pembekalan dulu, tepatnya di hutan Bengo-Bengo, Universitas Hasanuddin. Jadi di situ semuanya para pesertanya dikumpulkan Kak. Jadi kita tidur benar-benar kayak camping ya. Iya. Kayak camping, nggak cuma beralaskan karpet doang. Terus kemudian diutus ke kamu di mana Tegar? Saya tepatnya di posko Birayeng 2 di Kabupaten Pangkep. Iya. Desanya Birayeng. Kalau awak di Kalabirang di Kabupaten Maros, di Kecamatan Bantimurung. Kalau Maros sama Pangkep ini lebih menurut yang kalian ketahui lebih menantang yang mana? Sama menantang sih Kak, sebenarnya karena Pangkep ini lebih banyak ke pulau, lebih banyak ke laut. Kalau Maros tidak ada. Dia nggak ada laut, tapi ke pegunungan. Oh gitu. Berarti kamu nanjak ya dulu. Iya. Oke. Pertama kali kalian lulus menjadi delegasi itu perasaan kalian apa sih? Pasti senang lah Kak. Kebanggaan kan dari universitas kan. Sampai rumah dikasih tahu sama mama, Mak, ini aku lulus ini makanya ini KKN kebangsaan. Ya udah doa loh kok nak katanya. Nah, makanya semakin semangat lah kita ujian itu enggak. Waduh, rupanya alhamdulillah rezeki doa orang tua kan. Kalian kan pernah KKN ya? Belum Kak. Oh belum. Iya. Oh kalian KKN kebangsaan dulu, baru nanti KKN di. Iya. Dia di reguler. Tapi karena kita udah ngikut KKN kebangsaan reguler udah tidak diikutkan lagi kan. Oh begitu. Dikonversi. Oke. Saya kira kalian udah pernah ngalamin KKN. Enggak. Mungkin kalau kalian pernah ikut KKN di sana mungkin udah enak. Udah terbiasa. Karena ini belum KKN. Terus kalian gimana selama berada di zona tidak nyaman atau berada di luar zona nyaman kalian? Udah harus beradaptasi dengan kawan-kawannya, beradaptasi lagi dengan desanya ini gitu. Itu kan kalian harus di luar zona nyaman ya gitu. Ada pernah pengen pulang nggak kalian? Kalau Nanda sih dari awal pas mau mendaftar kemarin Kak merasa tertantang sih sebenarnya. Oh kayaknya ini tertantang nih, dipanggilnya hati nih. Jadi kalau sampai sana memang kalau rasa ingin pulang dan rasa kecewaan lah sehingga aku pengen pulang gitu nggak ada sebenarnya sih Kak.
Malahan Ya kamu udah kena cewek bugis kali. nggak ada lah. Nggak. Malah rasanya penasaran lah apa akan ke depan lagi, apa lagi yang ke depannya lagi gitu. Ya penasaran, lebih ke penasaran. Terus nggak ada masalah lah ya di luar zona nyaman tuh nggak masalah. Nggak ada masalah. Ada sih Kak. Paling yang permasalahan bagi kita lah kan, bahasa lah paling. Bahasa itu masalah kali bagi kita. Baru masalah tentang makan. Nah, karena makan sana itu lebih ke, kalau kami lah desa kami itu kan Kak, lebih ke gurih sebenarnya. Gurih? Iya. Ya di sini kan gurih juga ya. Tapi kan pedas Kak. Di Oh di sana sana itu gurihnya nggak pedas. kira-kira ibaratkan 3 cabai udah pedas sekali rasa mereka. Nah di sini kan 10 cabai nih baru pedas. Nah, hal seperti itu Kak. Kalau Tegar gimana di sana? Di desa di Pangkep ya, di Pangkep. Alhamdulillah karena masyarakatnya ramah dan menerima kita, kemudian teman-temannya juga kebanyakan beberapa ada yang dari Medan juga. Jadi kalau ada apa-apa sama dia dulu cerita-cerita kalau belum akrab. Jadi tidak terlalu ini Kak, mau pengen pulangnya tidak ada sama sekali. Malah lama-lama ngapa di sini gitu ya? Malah yang lama sebenarnya. Nggak mau pulang sebenarnya. Tunggu dulu sebelum kita ke yang lain. Kalian ini ketawa-ketawa di sini, di sana juga asik rasanya. Itu kalian sebenarnya dibekalin nggak sih dari kampus sendiri? Ada nggak? Kalau misalkan ke uang saku, alhamdulillah dikasih kampus sebesar 2 juta ya Gar ya. Iya 2 juta. Baru macam uang perjalanan, macam transportasi, itu memang disediakan kampus, dipenuhin kampus. Sampai pulang sendiri pun uang transportasi pun Tetap diberikan. dipenuhi. Makanya kalian ketawa-ketawa aja ya. Ya gitu sih ya. Iya, betul. Berusaha hati kan. Ketawa-ketawa aja kayak gini. Ternyata semuanya logistik, akomodasi semuanya ditanggung kampus. Wah, luar biasa. Dari kampus kalian dari mana aja? Di kelompok deh maksud saya. Di kelompok kalian di mana aja Tegar? Kalau saya sendiri Dari kan kampus mana aja? dalam satu posko itu kita kebetulan 8 orang Kak. Yang pertama itu tadi ada dari Medan, UMN Medan, kemudian ada Halu Oleo. Halu Olian yang Nias. Enggak, Halu Oleo itu Universitas Kendari, di Kendari, Sulawesi Tenggara. Sorry, saya kira itu Halu Oleo. kayak bahasa Nias gitu ya. Terus. Terus ada Universitas Hasanuddin juga, Negeri Makassar. Kemudian ada Polman, Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian ada Universitas Bima Internasional, Nusa Tenggara Barat. Oh, kamu juga banyak ketemu sama anak-anak timur juga ya? Di satu kelompok ya? Harusnya lebih gampang KKN-nya. Iya, betul. Lebih gampang sangat. Oke, kalau Nanda gimana? Oh, Nanda sebagian nama kampusnya mungkin lupa, tapi daerah mungkin masih ingat ini Kak. Gimana bisa kamu sebulan baru ya? Udah lupa nama kampusnya. Aduh Nanda, apa yang kamu ingat Nanda? Payah-payah nama kampus orang Payah juga. nama Iya. kampusnya. Oke. Jadi macam Kayaknya swasta ya makanya susah ya. rata-rata Ada negeri juga. ada negeri juga Kak. Ada negeri juga. Macam yang terdekat ini dari Jambi, Unja, Universitas Jambi, baru ada yang dari Unsulbar, Universitas Sulawesi Barat, baru ada yang dari Unhas, baru ada lagi yang kampus Makassar, lupa namanya itu. Oke, lupa Ada namanya. Unhas. Orangnya lupa nggak? Enggak. Enggak. Perempuan pula enggak? Ketawa. Baru Oke. ada yang dari Maluku Utara, baru ada yang dari Bau-Bau, baru ada yang dari Merauke. Oh, dari Merauke Dari ya. Merauke ada. Program apa sih yang kalian buat di desa? Kalau Tegar apa? Nah, kebetulan KKN, biasanya kan KKN kita ketahui ini selalu ditempatkan di daerah 3T ya Kak, tertinggal. Namun pada tahun ini sebenarnya tidak bisa dibilang tertinggal Kak, karena semuanya fasilitas pendidikan, jalan umum sudah terpenuhi. Karena memang tadi tema KKN kita ini wisata budaya sebagai aksi kebangsaan. Makanya kita ditempatkan di posko-posko yang Memiliki wisata yang udah diakui UNESCO. Kalian harus menggali lagi bagaimana cara mempromosikan. mempromosikan. Iya. Ya udah kamu ajak lah anak-anak WLB ke sana. Wah. Di dekat posko itu ada gua yang kalau kita lihat di Google tahun 2017 ya, UNESCO itu menetapkan itu sebagai lukisan tertua di dunia. Itu pas dekat posko. Nah, di dataran apa namanya? Di samping-samping gua tadi tuh banyak lah Kak yang telapak tangan, gambar hewan dan sebagainya. Itu sih Kak.
Walaupun Pangkep tadi terkenal dengan kepulauannya, tapi Tegar ditempatkan di bawah Leang juga Kak. Jadi kita mempromosiin Leang. Di Leang itu sama aja Kak. Ada lukisan-lukisan prasejarah kayak cap tangan, terus gambar hewan buruan. Nah, di situ kita mempromosiin Kak lewat geotrail. Kita buat kayak sebuah buklet gitu Kak. Buklet panduan wisata. Jadi misalnya ada wisatawan mau datang ke Biraeng, mau berwisata ke Leang itu, kita udah nyediai ada homestay, ada misalnya becak motor, karena di sana angkutan umumnya cuma ada becak Kak. Disebutnya di sana bentor. Nah, terus ada laundry. Di situ kita pemetaan dalam buklet itulah Kak kita cetak. Karena kan tadi proker temanya tadi tentang wisata. Jadi kita fokusnya ke proker utama ya buat wisatanya Kak. Oke, nah kan kalian ya, yang tahun lalu tuh sampai ada yang harus tinggal di rumah ibu asuh yang beda agama, menyesuaikan diri lagi. Tapi alhamdulillah dapatnya yang bagus gitu ya, gitu kan. Toleransinya luar biasa gitu. Tapi kalian ini wisata gitu ya, jalan-jalan aja gitu. Judulnya jalan-jalan Kak. Aslinya kepikiran terus. Oh, ya harus lah. Terus gimana kalian menghadapi tantangan? Kalian kan bukan dari katakanlah backgroundnya anak ekonomi yang notabene itu mempelajari marketing. Nah, ini kan kalau marketing ini kita tahu teorinya mata kuliahnya itu lebih banyak nih manajemen, anak agroteknologi dan anak pendidikan biologi. Kalian kan baru memulai untuk trik marketing. Tadi kata Tegar mau buat buklet perjalanan ataupun itinerary ya. Kalau di agensi itu tour agensi itinerary. Hari pertama kita ke sini, hari kedua kita ke sini. Nah, itu kan itinerary itu sekarang dijual loh Tegar, jangan salah kamu. Jadi kalau ada orang luar itu mau ke apa tadi? Biraeng, aku mau kemana nih gitu. Jadi di sini kesempatan kamu bisa jual itinerary. Day 1 dari bandara ke sini, ke sini, ke sini. Day 2 ke sini, day 3. Tergantung mereka kebutuhannya berapa hari. Kalau sehari, 2 hari, 3 hari, nanti mereka tinggal pilih itu. Kamu bisa langsung ke link ke kamu gitu. Kalau kalian pinter ya, ngolahnya. Karena saya pernah menemukan seperti ini gitu. Kita mau beli itinerary, butuhnya yang berapa hari, 3 hari sekian ratus ribu, yang 2 hari sekian ratus ribu. Jadi dia dapat semuanya perjalanan itu gitu. Daripada kita harus meraba-meraba, nah gitu. Jadi kalian kan pastinya ada kendala ya dalam promosi tadi. Gimana kalian cara ngadapin kendala di proker kalian ini? Kalau Nanda alhamdulillah satu posko itu ada yang memang basic ekonomi Kak. Oh iya. Jadi peran kita itu hanya membantu apa yang dia nggak bisa. Macam ngangkat-ngangkat. Oh, ngangkat. Iya, Oh, bunga juga ya. Bunga gitu. Si Nanda Ya. ini yang badannya kekar Nah, gitu ya. hal seperti itu yang membantu memang sukseskan program itu. Nah, dikasih taunya kita membantunya. Tapi tentang apapun yang mau dibuat dia lah berpikir karena basicnya gitu. Kerjasama lah ya. Iya. Kalau Tegar gimana? Nah, kalau Tegar sendiri kan kebetulan satu posko tidak ada yang dari ekonomi, rata-rata dari pendidikan sama hukum. Nah, jadi namun beruntungnya kita mendapatkan DPK kalau di sana Dewan Dosen Pembimbing Kegiatan Kak namanya DPK yang basicnya pariwisata Kak. Ya, jadi kita dibantu sama DPK kita Kak. Udah dikasih template lah gitu ya. Kalian tinggal ngikutin. Oh, lebih enak lagi langsung turun dosennya. Nggak lagi mahasiswa, langsung dosennya. Terus selama kalian udah proker ya kan, udah selesai gitu. Ada nggak kayak semacam pengakuan dari desa yang bahwasanya program kalian ini berhasil gitu? Kalau kita ada dikeluarkan SK Pokdarwis Kak. Kita juga bentuk Pokdarwis, Pemuda Sadar Pariwisata. Sebelumnya kan tidak ada kan Kak. Jadi kita bentuk itu dan udah dikeluarkan SK sama Kabupaten Pangkepnya sendiri Kak. Bahwasanya kita tim KKN yang membentuk Pokdarwis itu sendiri Kak. Udah punya kalian, Iya, gitu udah lah. ada. Jadi itu harus diakui bahwasanya itu adalah idenya, cetusannya dan gagasannya itu adalah dari anak-anak KKN kebangsaan. Iya, Karena sebelumnya belum ada. belum ada di desa itu. Oke. Kalau di tempatnya Nanda gimana? Kalau Nanda sih kami lebih ke permasalahan lahan sih Kak. sebenarnya. Kenapa lahannya? Jadi tahun 2017 itu ada permasalahan Kak tentang masyarakat dengan pemerintahan daerah lah, khususnya dinas kehutanan dan sebagainya. Jadi masalah tentang Leang tadi yang ditetapkan UNESCO sebagai lukisan tertua,
Jadi di sekitar gua-gua tadi tuh masuk ke hutan lindung jatuhnya. Jadi pas jatuh ke hutan lindung itu tanah masyarakat. Masyarakat sudah menanam padi, masyarakat sudah menanam jati dan sebagainya. Tapi karena klaim tadi itu masyarakat tidak bisa memanen hasil yang mereka tanam. Jadi tahun 2017 itu rusuh. Nah di tahun ini kami melaksanakan kegiatan yang dimana ini seminar sekalian dialog publik sebenarnya. Iya, ke masyarakat dengan mengundang dinas kehutanan dan sebagainya, pihak-pihak terkait. Nah, di ujung dari pembahasan itu dinas kehutanan menyuruh kelurahan untuk musrenbang siapa aja nih masyarakat yang lahannya kemarin itu diklaim oleh dinas kehutanan sebagai hutan lindung akan dibebaskan ke masyarakat kembali lahannya. Dan hasil jati dan padi yang mereka tanam, mereka boleh memanen kembali, Kak. Yang selama ini mereka itu takut untuk memanen karena kejadian masa lampau di tahun 2018 itu dinas kehutanan melalui polis hutan membawa senjata untuk keliling ke masyarakat. Jadi masyarakat takut untuk memanen dan tahun ini masyarakat berani untuk memanen. Dan itu diapresiasi kecamatan, baru ini kelompok KKN yang bisa terjun langsung ke permasalahan masyarakat. Itu gimana kalian cara pendekatannya? Jadi kami melaksanakan observasi yang pertama, Kak. Observasi dari kami kan Observasi jagonya Agrotek lah ini. Iya, jadi kami ini kan satu kelompok ini 8 orang. 8 orang. Jadi kami observasi di berbagai tempat lah ini, Kak. Contoh ini ada yang di kantor kelurahan, ada dia yang ke rumah warga, ada dia ke tempat warkop dan sebagainya. Jadi kami nggak boleh bersatu di komitmen kami selama seminggu, Kak. Jadi kami sebenarnya diskusi sama warga, apa yang mereka butuhkan, apa masalah mereka dan sebagainya. Dari banyak yang masyarakat itu, orang itu tentang respon leang yang mau kami kembangkan ini, malah mereka tuh acuh tak acuh, Kak, sebenarnya. Loh, kenapa? Jadi pertanyaan besar sebenarnya bagi kami saat itu. Kenapa bisa masyarakat yang ada potensi pariwisata di daerahnya, malah mereka itu acuh tak acuh nih. Nah, sehingga kami gulik kembali rupanya ada permasalahan tadi. Sehingga kami memberanikan diri untuk dalam penyelesaiannya. Itu sebenarnya sih, Kak, dalam apresiasi kelurahan ya dan kecamatan. Jadi aku penasaran ya, bentuk layangnya ini gimana sih? Yang gua Kita bisa masukin ke dalam gitu bisa ya? masuk. bisa, tapi pakai izin dia. Ya, Oh. tidak bisa masuk sembarangan, Iya. Kak. Kita harus ada surat pengantar dari dinas kehutanannya, Ya. ada dari pengelolanya. Sebagai Terus kita harus ada juga tour guide-nya, Kak. Nggak bisa masuk sendiri. karena ada beberapa gua yang dijadikan sebagai gua penelitian. Itu kalau di desanan itu ada Gar, di desa Gar. Kebetulan lagi meneliti juga. Jadi Ini desa kalian tuh seperti apa sih gambarannya? Kakak penasaran loh gitu. Asal ada goa-goa gitu kan, kayaknya di hutan banget gitu. Gimana? ya indah sebenarnya sih, Kak. Iya, Kak. Karena padi itu emang terampar luas. Semua padi di situ. Ya. Oh, itu terdiri dari tanaman padi. Padi dominan tuh kok misalnya di desanan itu padi semua dominan. Berarti masyarakatnya dominannya bertani. Kalau di Tegar gimana? Iya, sama juga, Kak. Kita hantaran padinya itu luas gitu, Kak. Terus masyarakatnya gimana? Budayanya gimana? Nah, ini yang memang sulit melupakan hal ini, Kak. Oke, apa Soalnya yang tadi memang- selalu melupakan? Inilah luar biasanya masyarakat yang di sekitar posko lah ya. Itu memang welcome sebenarnya sama kami. Welcome kali. Jadi asal kami pagi itu selalu ditanya, udah makan deh. Nah, malam kami pulang, udah makan deh. Nggak takut nih nanti Anda kurus pula ya? Bukan dari sana ya kan? Jadi hal seperti itu memang sangat luar biasa mereka dalam hal menerima orang luar gitu, Kak. Macam anak sendiri, padahal keluarga itu jauh, jadi merasa ada keluarga nih di sini, jadi nggak kangen gitu loh. Kehidupan di sana gimana? Budayanya gimana yang kamu perhatikan? Budaya kehidupan mereka, yang pastinya memang bertani pula, Kak. Yang bertani, kedua memang mereka itu peternak, dari peternakan ayam dan sapi sebenarnya. Hal seperti itu sebenarnya, Kak. Dalam hal kuat agama, macam mereka itu habis maghrib buat pengajian dan sebagainya itu rutin, Kak. Jadi itu yang kamu bilang Bugis itu kalau malam nggak keluar. Iya, gitu ya. Kak. Jadi kalau buat coffee shop nggak laku di sana. Nggak Nggak laku ya. Bahasanya bahasa gimana? Kalian ada sempat yang belajar nggak? Kalau tahun lalu itu kan ada yang mereka tuh sampai harus memang bisa dulu ngomong bahasa daerah itu baru mereka boleh terjun ke masyarakat. Kalau kalian gimana? Tegar ahlinya itu, Kak, dalam bahasa. Sebenarnya memang bahasa adalah salah satu kesulitan dalam pelaksanaan KKN ini kan, Kak. Jadi untungnya
skema komitmen dari Unhasnya sendiri udah menetapkan bahwasanya di setiap satu posko ada warga lokal, Kak. Jadi mereka lah sebagai penerjemah kita, Kak. Jadi sebenarnya agak sulit. Kita mau belajar juga pun kita kan biasa ada imbuan tambahan-tambahan, misalnya mau kemana Ji gitu kan. Cuman atau Ji atau Mi gitu kan, Kak, di akhiran. Cuman setelah kita tanya gimana caranya kita belajar penempatan Ji sama Mi itu di mana. Cuman mereka sendiri juga bingung. Gimana ya kami jelaskannya? Jadi kita cuma asal-asalan aja. Misalnya kita mau kemana Ji, berarti benar. Tapi kalau misalnya kita salah penempatan Ji sama Mi-nya, diperbaiki mereka. Bukan kayak gitu, tapi pakai Mi gitu. Coba ngomong dulu bahasa Makassar. Gimana? Gimana? Kayak penambahan Ji sama Mi-nya tadi, Kak. Kayak kita mau nanya seseorang, mau kemana Ji gitu. Ada Ji-nya, terus dijawab. Penjawab ini ya, Kak, yang kita bingungkan, penempatan Mi sama Jadi asal ditanya, mau belajar nih masalah Ji Ki Mi tadi nih, Kak. Kayak mana peletakan Ji, Ki, dan Mi nih? Mereka sendiri tuh nggak tahu. Iya, mereka susah jelasinnya. Apa ya? Mereka bingung juga, ini terbiasa kami dari kecil katanya. Kami pengen tahu Ji itu untuk kata-kata apa aja nih, kata-kata perintah dan sebagainya, entah itu untuk apa. Tapi mereka sendiri nggak bisa nih menjawabnya. Jadi kayak kadang-kadang dengar mereka, sudah makan mie deh. Oh berarti sudah makan mie, berarti kok mie untuk makan. Itu ternyata kita. Itu padahal makan ayam kita. Sudah makan mie. Oke. Hal seperti itu, Kak. Berarti kalau bahasa kalian belum terlalu menguasai. Sulitnya di situ, Kak. Gimana kamu mau ke Bugis? Aduh. Kamu bahasanya aja nggak bisa. Tapi mereka bisa bahasa Indonesia. Bisa, Kak. Bisa. Malah mereka itu lancar juga sama seperti kita. Macam tadi Ji Ki Mi tadi itu bahasa Indonesia, Kak. Tapi tambah ujung, tambahin ujung aja. Itu sih. Kalau Tegar sendiri masalah budaya atau adat istiadatnya sebenarnya nggak ada, Kak. Tidak ada masalah karena kemudian pun Dari kebiasaan-kebiasaan di sana. ya, kebiasaan juga sama, Kak. Kayak di sini, Kak. Makanya beberapa kita yang sama-sama dari Medan di UMN tadi kan, Kak. Dia bilang kayaknya aku kayak bukan di Makassar, kayak di Medan aku. Tapi ada satu yang buat shock ini sebenarnya. Apa? Anda berdua sama anak usu kemarin tuh agak shock kami berdua di saat kami jalan-jalan ke Makassar. Ada klakson. Sejak dari sini sudah punya aja. Nggak ada, Kak. Ada nggak gitu ya? Ada hijau pun slow gitu, melurus saja. Itu di kota Makassar. Di kota Makassarnya di saat kami memang mau ngopi saat itu jenuh kan di desa, mau keluar. Itulah, nggak ada klakson sama sekali. Pengen dia klakson gitu, nggak bisa gitu. Jangan sampai gitu loh. Makanannya di sana pasti kan banyak ya, kayak sotonya mungkin. Ada apa gitu kan, coto gitu ya. Kalau coto Makassar nyicipin, ada palu basah juga, Palu Kak. basah, Kemudian pasang ada, ya, pisang hijau, pisang epe juga. nah, kambing-kambing, Kambing-kambing itu apa? pisang goreng. Kok bisa kok? Makanya kan dia heran awalnya itu shock juga sebenarnya. Di saat mereka itu ngomong udah makan kambing-kambing, tapi ada kambing-kambing pisang, ada kambing-kambing sayur. Kambing-kambing sayur tuh bakwan. Oh gitu. Mereka nyebutnya kambing-kambing. Oh, kambing-kambing. Iya. Saya kira kayak daging kambing dikari Iya, gitu ya. Kak. Kalau experience seperti itu kan, tapi datang bakwan gitu loh. Lagi mau observasi, istirahat siang kan di posko, makan kambing-kambing. Bentar kambing-kambing lagi dipesan nih, makan kambing, nggak mikir. Makan kambing. Rupanya bakwan. Wah, gak ekspektasi. Oke. Kira-kira dari KKN kebangsaan yang terdiri dari berbagai universitas di Indonesia yang mengikuti gitu ya kan, pelajaran apa sih yang kalian dapatkan? Pengalaman, senang, lucu, sedih, itu apa sih yang kalian dapatkan selama mengikuti lebih kurang sebulan KKN kebangsaan di Sulawesi Selatan? Kalau aku memang kemarin, Kak, karena banyak juga orang timur tadi kan, secara memang diskusi mereka tuh sebenarnya memang kuat, Kak, sebenarnya. Mereka tuh kuat diskusi, macam budaya-budaya baca buku, mereka itu aktif sebenarnya. Oke. Nah, yang dimana Orang timur kalau ini kita ya? lihat sekitar kita sendiri kan sudah mulai menjauhi buku sebenarnya. Udah mereka AI itu- semua ya, ChatGPT ya? AI. Nah, mereka itu masih dalam posko sendiri baca buku, Kak. Nah, baca buku dan sebagainya masih kuat dalam hal memang membaca, mencari ilmu literasi dan sebagainya itu masih kuat sih, Kak. Kamu nggak minder?
Memang kalau baca buku memang agak belaga sih, gitu. Enak jadinya, iya Kak. Kalau Tegar apa yang bisa kamu ambil dari kayak pelajaran tuh diri kamu dan juga untuk dikasih lah ke teman-teman. Pasti kan anak nanya, apa yang kamu dapat Tegar dari KKN kebangsaan ini? Kayak gimana caranya beradaptasi Kak, gimana menyesuaikan kita adanya perbedaan bahasa, suku, terus tiba-tiba di hari baru pertama kalinya dengan perbedaan itu kita dikumpulkan dalam satu atap gitu Kak. Gimana cara komunikasinya yang baik, gimana terus gimana kita menyesuaikan tentang budayanya dia dengan saya dan sebaliknya juga gitu aja Kak. Oke. Pasti kalian punya pengalaman yang nggak bisa dilupakan ya selama KKN gitu yang mungkin Kebetulan baru pertama kalinya masuk ke Leang itu sendiri Kak, atau ke goa. ada gua kaca di sini lah Bura. Lain ya? gua kita masuk iya, ke iya. dalam. Terus gimana melihat lukisan prasejarah itu sendiri Kak. Kemudian gimana Tegar juga kepingin, kan Tegar orang Kota Pinang kan Kak. Jadi biasanya tiap hari lewat ke sebelum Jalan Baru kan kita ada persawahan Kak. Iya. Ya, jadi Tegar selalu ngebatin gitu kan. Gimana ya rasanya di tengah-tengah sawah berdiri atau berjalan di tengah-tengah sawah. Nah, alhamdulillah di sana kesampaian Kak. Betul-betul sawahnya bahkan lebih luas lagi Kak. Kamu nggak pernah di sawah? Di sini kan Di sini sawit nggak ada semua Kak, sih, sawit Kak. Kak. Kalau daerah Lagusnya sawit. Oh gitu ya? Nggak ada sawah. Oh gitu ya? Ada sih di daerah Mampang nggak kesana. Berarti masih jauh. lebih beruntung saya. Saya tahu nanam padi bisa loh saya. Lucu lagi Kak, di belakang posko merenung lah Anda kan. Oh enak kali padi ini datang kawan-kawan, kok ngapain katanya. Nah, enak aja dengan padi, karena di sumut sendiri jarak ada padi. Selama ini nanam beras aja nggak ngerti dari mana gitu ya. Nengok sawit. Coba pemirsa sepele ya. Mereka ini kayak takjub, wow sawah gitu ya. Kalau orang lain yang lihat kayak ya udah biasa. Iya, harga orang kan. Wih, kampungan bilang ya. Iya rasa kalian kampungan, rasa kami juga kampungan. Waduh. Ya, soalnya indah Kak, sunsetan di tengah-tengah hamparan sawah, terus ada yang buahnya. Lihat sunset tuh bagus banget. Bagus, Pemandangan. baru ada kuda, ada sapi banyak di mana-mana Kak. Kalau saya mungkin ke Makassar ngapain? Yang saya tinggal adalah Pantai Losari gitu ya. Kalau mereka sawah pemirsa. Ya itulah uniknya semua orang ya. Bisa berada di hamparan sawah, berjalan di benteng-benteng sawah itu Iya. suatu nikmat yang luar biasa yang mereka harus cari sampai ke Sulawesi. Sulawesi Selatan. Iya, ada lagi nggak pengalaman yang mau kalian ceritakan gitu tentang udah kira-kira apa lagi nih sebelum kalian terlupa gitu? Sampaikan aja di sini. Ada satu sih Kak yang Iya. culture shock juga. Iya, Kendaraan motor itu diparkir di luar rumah Kak. Kalau kita kan dimasukkan ke dalam kan Kak. Kalau di sana itu di luar masyarakatnya. Terus saya tanya, ini memang nggak hilang kah? Karena kan kalau kita di sini nggak Iya. tahu lah ya kan Kak. dikunci setengah aja hilang ya. Iya. Di sana betul-betul memang Luar. di luar Kak, di halaman rumah. Sampai malam-malam gitu. Sampai ya Kak, tengah malam juga nggak bakal pernah dimasukkan Kak. Dan itu semua masyarakat Iya, melakukan itu. Berarti kriminal untuk Iya curanmor Kak. Tuh, nggak rendah. Masih ada di rendah. sana. Kalau Oke, di masih di daerah kabupaten gitu kan Kak. Tapi kalau udah ke Makassarnya udah sama aja kayak kita. udah sama kayak kota-kota besar Iya. lainnya. Satu kata untuk KKN kebangsaan. Mantap Ji. Oh, mantap sih. Tegar, ayo. Satu kata untuk KKN kebangsaan, mengabdi. Oh, mengabdi. Mantap sih, mengabdi. Oke. Selagi masih muda sebenarnya sih Kak, kawan-kawan selagi masih muda, perbanyak pengalaman. Jadi ada cerita kita ke anak dan cucu sebenarnya. Jadi jangan pernah lewatkan kesempatan selagi ada KKN kebangsaan, maka perjuangan itu dan wujudkan itu sih sebenarnya Ci Kak. Buat adik-adik dan teman-teman semuanya, jangan ragu-ragu untuk mengikuti KKN kebangsaan ini. Karena KKN kebangsaan ini bukan cuma soal mengabdi, tapi gimana kita ngerasai hangatan dalam satu atap itu perbedaan suku, bahasa, dan daerahnya. Oke, mantap ya. Teman-teman, jangan pernah lewatkan masa muda kalian dengan kegiatan-kegiatan yang positif, apalagi ini adalah kegiatan yang sangat didukung oleh kampus. Ya,
dari akomodasi, transportasi itu semuanya ditanggung oleh kampus, ya kan. Tentu kita harus persiapan juga dengan diri sendiri sebelum dekat-dekat KKN kebangsaan, nabung dulu, ya kan, hemat-hemat uang jajan gitu. Tadi mulai dari keberangkatan sudah dipermudah oleh kampus, kemudian sampai di sana juga ada yang ngantarkan kan ya, kalian nggak dilepas gitu aja ya, ada yang mengantarkan sampai ke tempat tujuan tempat KKN. Kemudian di sana juga kalian nanti bertemu dengan teman-teman se-Indonesia. Tadi kata Tegar, disinilah kami belajar untuk beradaptasi. Ya, bagaimana dalam waktu sesingkat-singkatnya kami harus seperti sudah kenal lama, karena akan membuat satu proker yang luar biasa. Tadi mereka ini temanya wisata budaya kalau tahun ini. Nah, kalau tahun lalu itu mungkin mereka agak bersakit-sakit, tapi tahun ini kayaknya lebih enjoy-enjoy aja ya. Karena pariwisata, mereka akan mempromosikan tempat-tempat wisata di desa-desa yang ada di Sulawesi Selatan, begitu. Baik pemirsa, semoga kalian adalah menjadi delegasi dari Universitas Labuhan Batu di tahun 2026 di KKN Kebangsaan yang ke-14. Ya, 14 ya. Ke-14. Baik, saya Rosnani Nasution, Tegar dan juga Nanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.